Shalom warga kerajaan Allah dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kita pada hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan membawa kita di bulan 12 untuk kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Di suasana Natal ini saya undang semua kita bangkit berdiri dengan satu pujian ini. Kita sama-sama bersorak bagi Raja kita. Haleluya, Dia lahir bagi setiap kita. Sama-sama kita tepuk tangan dengan bersuka cita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama katakan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dari awal sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dari awal sama-sama. Bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dengan sukacita katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bangga Tuhan, Engkau datang bagi setiap kami. Engkau berikan keselamatan bagi kami. Engkau menebus kami. Bahkan Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu bagi setiap kami. Bersama-sama dengan pujian katakan, kemuliaan bagianlah, amin, di tempat yang maha tinggi.
Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi yang amin Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan, kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, raja segala. Raja sembah Dia. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat hanya bagimu, segala pujian hanya bagimu. Kau yang disembah, hanya Kau yang ditinggikan. Selamanya kami menyembahmu, selamanya kami tinggikan semua karena perbuatanmu. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu kami bersyukur. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, dimuliakan. Sama-sama katakan ditinggikan. Ditinggikan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja.
semuanya, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Pendeta Wahyu yang akan melayani setiap saudara di acara yang sangat luar biasa. Doa saya sebagai hamba Allah, kemurahan, anugerah, dan mujizat tetap menjadi bagian dalam hidup saudara semuanya. Mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudaraku yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Bali, yang ada di Mataram, yang ada di Flores, yang ada di Sidoarjo, Pak Tony dan kawan-kawan, yang ada di Surabaya, Jakarta, Malaysia dan Singapura, Taiwan yang setia mengikuti program ini. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal. Biarlah kelahiran Yesus membawa sukacita, membawa kuasa, dan membawa dampak yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita berdoa, biarlah kehadiran Raja di atas segala raja ada dalam hati kami ya Tuhan. Kami terus punya respon seperti respon sang Majus, orang-orang Majus yang begitu totalitas menghargai Tuhan, menyambut Tuhan dalam segala kelahirannya. Kami bersyukur hari ini, menit-menit ke depan bila Tuhan berbicara atas kami yang merindukan mujizat Tuhan, yang merindukan pemulihan, yang merindukan pertolongan Tuhan. Biarlah hari ini mujizat dan kemurahan Allah terjadi atas setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali lagi menyambut saudara bersama dengan rekan-rekan yang ada di tempat ini, di ruangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa saya, saudara tetap mengalami apa yang disebut dengan unlimited joy, sukacita yang tidak terbatas. Minggu lalu kita membahas tentang wonderful counselor, penasehat di atas penasihat. Jadi lahirnya Yesus bukan seorang yang hanya sekedar bayi mungil yang tidak berdaya. Saudaraku, sehingga kita bisa nyanyi Nina Bobo, oh Nina Bobo, no. Tetapi dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, everlasting Father, dan banyak perkara yang ajaib yang dinyatakan karakteristik sebagai karakter Allah yang lahir buat saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Saudaraku, mari kita bertumbuh bersama-sama dengan setiap tahun kita merayakan Natal. Bukan hanya rutinitas tahun baru, Paskah, Natal dan semuanya, tetapi kita bisa mengalami kuasa di balik kelahiran Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu hari ini mari kita lihat bersama-sama. Kita akan membahas dalam waktu yang tidak lama, saudaraku, apa yang disebut dengan bertumbuh bukan sekedar menjadi tua. Ada banyak orang yang tidak paham tentang hidup ini. Saya pernah sampaikan buat setiap kita di acara ibadah kita ini, yaitu saudaraku, the tragedy in life is not death. Persoalan terbesar dalam hidup ini bukan karena kematian, tetapi saudaraku, karena orang yang tidak punya tujuan hidup. Hari ini saudaraku, tujuan Allah adalah bertumbuh, bukan sekedar kita menjadi tua. Dan saya paling di gereja yang kami layani, saya membagi penatuat yang 3 golongan. Pendeta bagian pemakaman, pendeta bagian kesembuhan, dan pendeta bagian ucapan syukur. Jadi kalau ucapan syukur ulang tahun, happy birthday to you, yang diundang saya saudaraku, karena suasana juga kita. Nah, setiap ulang tahun seseorang artinya bertambah umurnya 1 tahun lagi. Pertanyaan buat kita, apakah ketika saudara tambah tahun, tambah hari, bertambah tahun, tambah hari, tambah umur kita, apakah saudara dan saya hanya sekedar tumbuh atau sekedar hidup, tetapi bukan sekedar menjadi tua? Seharusnya
saudara dan saya semakin bertumbuh, semakin tua, semakin bertumbuh, bukan tua-tua lagi. Ya, semakin tua, semakin menjadi ABG, tua, tingkahmu semakin merana, bertumbuh, bukan sekedar menjadi tua. Ada banyak orang tidak paham, yang penting hidup, yang penting bertumbuh, tetapi yang penting sekedar menjadi tua, tambah umurnya. Bapak ibu saudaraku, hal-hal yang Allah pakai untuk membuat kita agar bertumbuh. Saudaraku, kita membahas satu hal yang menarik. Kadangkala kita bertanya dan kadangkala kita miskom dengan semua kejadian yang kita alami. Hal-hal yang Allah pakai untuk membuat kita bertumbuh. Saudaraku, jangan kaget, yang membuat Anda bertumbuh bukan hanya Anda hidupnya diberkati, bukan saudara hidupnya mengalami kelimpahan. Tetapi yang pertama, kalau kita melihat dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang dipakai oleh Tuhan? Apa yang dipakai? Hal-hal yang dipakai oleh Allah untuk membuat kita, saudara dan saya akan bertumbuh. Yang pertama, di bagian pertama adalah firman-Nya. Firman Allah berkata, jika Kristus ada di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus, engkau akan bertumbuh dan berbuah. Jadi yang pertama, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Jadi yang pertama adalah yang membuat saudara dan saya bertumbuh adalah firman-Nya. Oleh karena itu kita back to Bible, no Bible, no breakfast. Kalau kita tidak makan, tidak baca firman, kita tidak makan pagi. Firman Tuhan yang membuat saudara dan bertumbuh. Saudara, kalau kita melihat gambaran seperti sapi. Sapi itu memamah biak, saudaraku. Jadi ketika sapi makan rumput, kalau tidak istilah dalam bahasa aslinya adalah ciu, dia taruh di bagian tertentu, di lubang tertentu, kemudian dikeluarkan kembali, kemudian waktu sapi itu duduk dia kunyah. Firman Tuhan itu sekalipun tahu, mengerti, tidak paham kita baca tentang silsilah, tentang apa dan sebagainya, kita cukup mengaminkan. Satu saat ketika mengalami sesuatu, itu seperti memori yang keluar muncul. Menjadi satu kekuatan, menjadi pedang bermata dua. Suatu saat saya didatangi oleh salah satu diaken dan dia berkata, Pak, selain kita, dia berkata sangat bijaksana hari itu. Dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, selain kita ini berbuat baik dan menabur, ada satu hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Ini keren banget. Yaitu apa? Dia berkata, kita harus berbuah yang baik dalam hidup kita. Yes. Saya cuma bilang ada banyak orang kaya di muka bumi ini. Tetapi dia hanya sekedar kaya. Saudaraku, karakternya tidak dijaga. Karisma membuat kita naik. Pelayanan kita naik. Bisnis kita bisa naik. Tapi yang bisa membuat bertahan adalah karakter kita. Ketika bisnis punya karakter yang benar, itu membuat kita bertahan lama. Jadi yang membuat bertumbuh adalah firman-Nya. Makanya no Bible, no breakfast. Kita mesti punya statement yang seperti itu. Tidak makan pagi kalau tidak baca firman. Saya salut dengan beberapa orang yang, ada beberapa pengurus kita ini kalau baca firman dikirim ke saya. Karena firman Tuhan yang membuat itu menjadi nutrisi yang kuat. Yang kita bertumbuh, kita ciu, kita mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua jangan kaget. Yang membuat yang dipakai oleh Allah agar kita mengalami pertumbuhan yang kedua adalah orang-orang yang di sekitar kita. Makanya saya sering memberikan seling Kristen kepada keluarga. Pak, kenapa saudara saya sendiri yang membuat saya kecewa? Dia ciak, cuek. Pada satu saat salah satu pengurus kita telepon, Pak,
Padahal dia saudara. Padahal dia keluarga. Kenapa kami selalu berbenturan tentang keuangan dengan dia? Kenapa kami salah mengerti? Saya bilang, Bu, yang membuat kita bertumbuh, yang memproses kita adalah orang yang di sekeliling kita. Keluarga kita, istri kita, anak kita, dan semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang ada di sekitar kita, yang dipakai oleh Allah untuk menjadiku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tidak mungkin Tarsan yang di hutan memproses kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini diizinkan proses lewat keluarga dekat kita, lewat suami, lewat istri, lewat anak-anak, lewat menantu, lewat mertua, bersyukurlah karena dipakai oleh Tuhan untuk kita bisa bertumbuh ketika kita respon yang benar. Ada beberapa keluarga yang datang kepada saya dan berkata, Pak, aku tidak cocok sama suami yang diberkati di gereja. Pak, aku tidak cocok sama istri yang diberkati di gereja. Saya cuma bilang, memang tidak cocok. Kenapa? Laki-laki sama perempuan tidak cocok karena pikiran sama hati, pikiran sama perasaan. Perasaan, hati, perasaan, pikiran, perasaan, tidak akan ketemu. Tapi ada kabar baiknya. Orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin gemesi, jengkelkan, itu yang dipakai oleh Allah untuk kita bisa bertumbuh menjadi sama seperti Kristus. Oleh karena itu bersyukurlah dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Bangun pagi jangan sakit hati, bangun pagi jangan kecewa, tetapi bangun pagi dengan berkata terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar saya, yang menjadikan saya menjadi sama seperti Kristus. Amin. Tapi yang ketiga, hal yang dipakai oleh Allah adalah keadaan kita. Saudara dan saya diizinkan mengalami struggle, mengalami suffering, penderitaan. Saudara mengalami kekurangan. Ada orang yang datang kepada saya dan berkata, Pak, kenapa usaha saya tidak seperti orang lain? Orang lain begitu cepat, speednya. Saya lambat, saya gali lubang, tutup lubang, menyelesaikan proyek dan semuanya. Tadi terus setiap hari saya bergumul untuk membayar ongkos tukang dan sebagainya. Saya cuma bilang, keadaan memproses kita untuk menjadi sama seperti Yesus. Tapi ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, the kingdom of God hadir di tengah-tengah kita, raja di atas segala raja, damai itu hadir di tengah kita. Keadaan tidak mendikte kita untuk kita bersedih atau berduka. Tapi keadaan kita kuasai karena ada Kristus, ada anak raja, ada Yesus Kristus yang menjadi sumber damai atas hidup kita. Sahabat Kristus dimanapun sudah berada. Jadi jangan tanda tanya kenapa. Kalau saudara mesti yang pertama merenungkan firman siang dan malam. Itu menjadi pedang bermata dua. Yang menjadikan Anda merdeka dalam segala peperangan. Memenangkan segala peperangan. Yang kedua, yang memproses kita untuk bertumbuh adalah orang-orang yang di sekitar kita. Suami, istri, anak, menantu, cucu, dan sebagainya. Tapi yang ketiga adalah keadaan kita. Keadaanmu hari ini adalah dijadikan alat untuk kita bertumbuh. Jangan pernah bersungut-sungut atau kecewa di hadapan Tuhan. Nah, yang menarik ini saudaraku. Baca tulisan merah bersama-sama, masalah. Hidup manusia diubahkan lewat masalah dan bertumbuh lewat pencobaan. Saya ulangi lagi buat saudara. Hidup kita diubahkan lewat masalah dan bertumbuh lewat pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya seperti Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, saudaraku yang pertama adalah anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika engkau mengalami berbagai pencobaan. Kenapa? Rupanya lewat masalah, lewat percobaan kita menjadi bertumbuh. Dan Alkitab, don't worry, be happy, Alkitab berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ketika engkau dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Jadi
saudaraku, jangan dulu tengking masalah. Setiap manusia selalu pengen menghindarkan diri dari semua masalah. Tapi rupanya masalah membuat kita bertumbuh. Melihat masalah kita membuat diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang-orang yang menghadapi masalah dan terus bergantung kepada Tuhan, rupanya membuat orang yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Saya kenal owner satu perusahaan di salah satu kota. Saudaraku, sebelum kenal Yesus sungguh-sungguh, ya ke gereja lah. Saudaraku, waktu dia ke gereja, ya sekedar ke gereja hari Minggu, habis itu kia-kia ke mall dan semuanya, kumpul-kumpul sama teman yang sosialitanya. Satu saat ngalami masalah yang besar dalam rumah tangganya. Dan saudaraku, suaminya punya wewe gombel. Apa yang terjadi saudaraku? Ketika ngalami seperti itu, mulai detik itu, orang ini mulai bergantung penuh kepada Tuhan. Yang dulunya tidak pernah doa, tidak pernah puasa, rajin puasa. Yang dulunya tidak pernah doa, rajin doa. Yang dulunya tidak mau melayani, rajin melayani. Yang dulunya hanya sekedar ke gereja dengan haus dan lapar akan Tuhan, dari Tuhan. Rupanya problem, persoalan merupakan sarana, merupakan alat yang dipakai oleh Allah untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Jika saudara hari ini sedang menghadapi berbagai macam pencobaan, kesulitan, kesukaran, jangan khawatir. Bersyukurlah karena di situ kita diubahkan menjadi sama seperti Yesus. Salah satu cara untuk menjadi sama seperti Yesus adalah masalah, suffering, penderitaan. Seorang yang bernama Martin Luther, dia berkata seperti ini. Pencobaan merupakan guruku yang luar biasa dalam ketuhanan. Saya ulang, Martin Luther berkata, pencobaan yang merupakan guruku yang luar biasa dalam ketuhanan. Jadi menurut Martin Luther rupanya saudaraku, pencobaan itu merupakan guru untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Saya pernah sampaikan, yang ku kendaki dalam Filipi adalah yang ku kendaki dia mengenal dia. Kata mengenal itu adalah epigenesko. Yang pertama, mengenal Tuhan lewat intimacy with God. Lewat menyembah Tuhan, lewat intim dengan Tuhan. Tapi yang kedua, lewat persoalan. Makanya problem is not bad problem, tapi problem is good problem. Persoalan bukan sesuatu yang buruk, tetapi persoalan adalah sesuatu yang baik untuk menjadikan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Jika hari ini saudara diizinkan banyak perkara memang banyak. Saudara berkata sama meneteskan air mata Pak Wahyu. Air mata keluar, air liur keluar semua Pak. Rasanya saya tidak tahan alami hidup ini. Saya tidak cocok dengan suami yang saat ini sudah diberkati. Saya tidak cocok semuanya. Saya rasanya pengen mengakhiri. Stop! Problem, kesulitan membuat kita mengenal dan bertumbuh akan pengenalan akan Dia. Bersyukurlah saudaraku. Oleh karena itu konsep cara berpikir kita mesti berubah. Seorang Martin Luther pun juga berkata, pencobaan adalah guru untuk kita bisa mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Kalau hari ini mungkin saudara sedang berbaring di rumah sakit. Saudara sedang mengalami kelelahan tubuh, didoakan belum sembuh-sembuh. Saudara mengalami dikecewakan oleh laki-laki, dikecewakan oleh wanita. Saudara mengalami di ghosting, saudara mengalami ditipu keuangan saudara. Don't worry, be happy, jangan pernah khawatir. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Caranya bagaimana? Tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, Allah memakai keadaan kita untuk menjadikan, memproses, melahirkan menjadi orang-orang yang seperti Yesus. Tujuan terbesar karya Allah adalah menjadikan kita semua dengan Kristus. Itu target ilahi, itu tujuan terbesar, itu goalnya Tuhan untuk kita menjadi sama seperti Kristus.
Saya sering katakan, not good idea but God idea. Bukan rencanaku yang jadi, tetapi rencana Tuhan yang jadi. Dan kalau rencana Tuhan, pasti yang terbaik. Istilah yang saya tulis di slide saya, your plan B is God plan A. Saudaraku, kita punya boleh rencana yang terbaik, kita boleh menikah dengan siapa, kita boleh rekanan bisnis dengan siapa, tapi God's plan A. Jadikan rencana Tuhan yang terjadi. Kadang-kala Bapak Ibu Saudaraku, ada orang-orang yang datang kepada saya dan berkata, saya katakan seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak? Saya cuma bilang, kadang-kala kalau kita tidak bisa tanggap, tidak bisa mengerti tentang kehendak Tuhan, Tuhan bawa dipaksa satu-satunya jalan untuk melakukan kehendak Tuhan. But my God is living God. Sebab semuanya yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saudara dan saya kadangkala diizinkan untuk berjumpa dengan kegagalan? Berjumpa dengan kegagalan tujuannya adalah saudara dan saya mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kenapa saudaraku diizinkan putus lagi cintaku, putus lagi harapan hatiku? Ada. Paling rumit adalah konseling dengan anak-anak muda yang lagi pacaran, saudaraku. Satu saat di satu kota, saudaraku, di satu kota ada seorang datang kepada saya, Pak, laki-laki nih, saya tidak cocok sama calon saya, Pak. Oh, pertama bukan tidak cocok, Pak. Saya cocok sekali dengan calon saya nih, Pak. Pokoknya saya pengen lebih cepat diberkati. Karena saya rasa bahwa dia benar-benar sudah menjadi jodoh saya satu hari. 2 hari lagi datang, Pak. Tidak jadi. Rupanya dia tidak layak untuk jadi pasangan hidup saya. Dan akhirnya saudaraku, mereka menikah. Antara cocok dan tidak cocok. Tapi karena kalau cinta sudah masuk di dalam hati, nih, rasanya pandangan mata terus berbunga-bunga, tak iya? Saudaraku, akhirnya dia menikah dan sekarang punya anak. Yang paling rumit ketika konseling dengan yang lagi pacaran. Hari ini kita berkata cinta, besok berkata tidak, besok berkata cemburu, besok lagi dan sebagainya. Ada lagi yang datang berkata, pokoknya Pak, saya mulai hari ini tidak kenal lagi yang namanya laki-laki. Semua laki-laki buaya kecuali yang khotbah dan yang pendengar semua yang laki-laki. Tapi akhirnya setelah dia bilang seperti itu, sekarang anaknya sudah 3. Tujuan terbesar oleh karena itu adalah karya Allah menjadikan manusia seperti Kristus. Kita boleh punya rencana bisnis. Kita boleh berencana menikah dengan siapa. Kita boleh punya rencana kuliah di mana. Kita boleh tinggal di mana. Your plan B is God plan A. Jadi biarkan Tuhan yang berkehendak. Kalau saya boleh milih, saya tidak ada di Sumba, saudaraku. Saya lebih di kota besar. Bisa dekat dengan mall. Mau tinggal di hotel dekat, saudaraku. Dan mau kemana-mana enak. Ketika 17 tahun yang lalu saya ditugaskan untuk merintis di Pulau Sumba. Masih sepi, saudaraku. Dan saya tidak cari apa-apa. Dan banyak orang telepon dari Jakarta. Majelis-majelis dari Mataram telepon, Pak Wahyu, Ninda tidak terkenal kalau di Sumba. Sumba sepi. Saya tidak jadi soal. Yang penting ada Yesus. Ada teman saya di Surabaya, istrinya pendeta di Baparka. Wahyu, kenapa kamu di Sumba? Saya bilang, Cik, karena ada Tuhan. Kau pikir di Surabaya tidak ada Tuhan? Dan saya mengalami kemurahan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu setia. Maaf kata saudaraku, jemaat yang di Sumba ini sangat sayang dengan gembalanya, pendetanya. Segala sesuatu yang mau dimakan saja, dia kirim ke pendetanya.
Praise God. Satu hari hampir 2 kali kami dikirimi makanan dan kue-kue dalam setiap waktu, saudara. Keren banget. Dan mereka begitu sayang. Saya cuma bilang, praise God, ini adalah pemeliharaan Tuhan. Dimanapun kita berada, yang penting saya ada bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saya khotbah di kota besar, di Malang, di kota yang lain, mereka selalu bilang, pendeta desa datang, pendeta desa datang. Nggak popo, sing penting rezeki kota, saudaraku. Nah, kita akan membahas hidup kita bertumbuh bukan sekedar menjadi tua. Seharusnya saudara dan saya bisa bertumbuh dan berbuah. Seperti yang dilihat di slide depan saudara. Tahap-tahap pertumbuhan rohani. Tahap yang pertama adalah disebut anak atau bayi rohani atau teknon. Yaitu berjumpa dengan Yesus, mengalami lahir baru dan mulai mengenal Bapa. Tapi tahap yang kedua adalah menjadikan seperti orang muda. Menjadi orang-orang muda atau remaja, mulai mengenalnya dan semakin kuat karena firman Tuhan tinggal di dalam hatinya sehingga mampu mengalahkan yang jahat. Jadi tahapan remaja dan pemuda. Yang pertama teknon, bayi-bayi rohani, baru lahir mulai mengenal Bapa, bolo-bolo gitu saudaraku. Tahap yang kedua remaja atau pemuda. Mereka semakin kuat bertumbuh sehingga mampu mengalahkan si jahat. Tapi yang ketiga, tahap-tahap pertumbuhan yang ketiga adalah menjadi bapak-bapak yang dewasa, sudah mengenal Bapa, bertumbuh dan mengenal firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, 3 tahap pertumbuhan ini menjadikan orang percaya berada dalam titik menjadi seorang bapak-bapak. Jangan ada orang yang bilang, wah ABG tua, sudah umurnya tua, kelakuannya seperti ABG saudaraku. Tidak ada di ruangan ini, para pemirsa juga tidak ada. Seharusnya menjadi bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai orang berkomentar, umurnya sudah tua, kelakuannya seperti anak kecil. Nah itu persoalan baru. Tahap pertumbuhan rohani yang terjadi seharusnya setiap saudara dan saya bukan lagi menjadi bayi rohani, bukan lagi saudara remaja yang kuat, tetapi menjadi orang yang sudah mengenal dan bertumbuh mengenal firman. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Satu saat saya khotbah melayani di lapas, di sekolah lapas Indonesia di Waikabubak setiap hari Rabu. Ada satu om-om datang kepada saya dan bisiki seperti ini, Pak Pendeta, saya suka sekali dengan khotbahnya Pak Pendeta, menyala-nyala, amin. Kalau boleh juga diusulkan Pak Pendeta, yaitu tentang pengajaran untuk, karena di lapas ini ada anggota yang baru-baru yang belum bertobat dan baru bertobat. Good, saya bilang. Akhirnya saya tugaskan beberapa orang untuk di selang-seling KKR pengajaran. KKR pengajaran supaya mereka bertumbuh dan berbuah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, target Tuhan atas hidup kita bukan tambah umur, happy birthday to you, happy birthday dan akhirnya kita menjadi tua. No, tapi targetnya saudara dan saya bertumbuh dan berbuah menjadi sama seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana agar kita bertumbuh dan berbuah? Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada lagunya dan yang apa itu? Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia, tinggallah di dalam dia, pastikan berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 15 berkata, barang siapa tinggal, katakan sama-sama, barang siapa tinggal di dalam aku,
ia akan berbuah banyak. Artinya gini, keren banget ayat ini. Jika kita di luar Kristus, jika kita tidak mengenyam firman-Nya, jangan harap kita ngalami pertumbuhan. Jika tidak di dalam Kristus, hati-hati jika di luar Kristus, engkau tidak akan bertumbuh dan berbuah. Amin, keren banget. Jadi ayat ini sangat memberikan satu solusi buat kita yang umurnya semakin bertambah tapi belum merasa mengalami pertumbuhan, yaitu ketika kita ada di dalamnya. Dan lagu itu ada satu sanggahannya begini, saudaraku. Jangan coba-coba, oh jangan coba-coba, tinggallah di luarnya. Jika engkau di luarnya, engkau tidak akan berbuah. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa saya melihat orang yang tidak pernah ke gereja, namun dia kaya raya, mereka begitu sukses kelihatannya. Saudaraku, karena Alkitab berkata, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia akan berbuah. Dulu saya sempat iri ketika saya baru masuk sekolah pendeta. Kenapa orang yang nakal-nakal, dulu zaman saya masih ada preman-preman yang luar biasa, mereka begitu kudus dipakai Tuhan di sekolah kami. Cuma Tuhan bilang jangan iri dengan orang yang berbuat dosa. Saudaraku, saya sering katakan, orang kaya belum tentu makmur, tetapi orang yang makmur pasti kaya. Amin. Jadi kejarlah kemakmuran. Kemarin ada yang minta doa kepada saya, saudaraku, saya cuma bilang, Bapak jangan mengejar kaya, ngejarlah makmur. Sebab saya banyak ketemu orang yang notabene kaya raya, tapi tidak makmur. Tapi kalau makmur, include-nya, makmur, sehat, rohani, jasmani, dan jiwani. Pertumbuhan dalam Kristus menurut Rasul Paulus, coba lihat, let your root grow down into him. Bertumbuh di bawah akar. Menurut Rasul Paulus, saudaraku, bagaimana saudara dan saya bisa tumbuh adalah bertumbuh ke bawah, berakar di dalam dia. Pertumbuhan berarti, saudaraku, ke bawah artinya berakar terlebih dahulu, lalu akan bertumbuh. Kalau saudara ingat cara menanam pohon kurma di Israel, sudah di padang pasir. Biasanya digali dulu dalam-dalam, kemudian bibit kurma ditaruh, kemudian ditutup batu besar. Tujuannya apa? Pohon kurma tumbuhnya tidak ke atas. Waktu dia tumbuh ke atas ada batu besar yang menghalangi. Dan kemudian terus dia tidak kuat, saudaraku. Dia tumbuhnya ke bawah cari sumber air. Dan setelah dapat sumber air, dia tumbuh lagi ke atas untuk menghancurkan, untuk memindahkan batu besar. Hidup kita juga sama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa diizinkan tantangan? Kenapa diizinkan masalah? Kenapa diizinkan kesulitan? Tujuannya apa? Hidup kita menjadi kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kata yang dipakai, saudaraku, bertumbuh adalah, kata yang dipakai bertumbuh kokoh, teguh adalah hedraios. Artinya teguh, kokoh, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah dihancurkan. Jadi bertumbuh ke bawah dan berakar di dalam dia. Ada banyak orang Kristen yang secara umur kekristenannya sudah cukup lama, namun apa yang terjadi? Tapi tidak tahan terhadap goncangan dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Fungsi akar menompang batang pohon agar berdiri kokoh, menghisap air dari makanan, kemudian membuat tanaman semakin bertumbuh dan akarnya akan menentukan buah. Jadi rupanya akar yang masuk, akar kekristenan kita menentukan akan buah yang kita dapatkan, yang akan dihasilkan. Tapi yang kedua menurut Rasul Paulus, selain bertumbuh dan ke bawah dan berakar di dalam dia, yang kedua adalah biarlah engkau menghisap makanan dari dia. Amin, saudaraku. Oleh karena itu ketika orang melekat kepada Tuhan, ketika orang bertumbuh di dalam Tuhan,
Seperti tadi di awal saya singgung bahwa kata epiginosko, mengenal Tuhan itu adalah mengenal Tuhan lewat intimacy with God, lewat keintiman dengan Tuhan. Tapi yang kedua lewat persoalan yang kita alami. Ketika respon kita benar, kita akan bertumbuh bukan sekedar menjadi tua, tetapi kita berbuah-buah yang lebat di hadapan Tuhan. Kata proskoneusis, proskoneo, artinya digambarkan kata keintiman dengan Tuhan itu sering digambarkan, diistilahkan dengan kata proskoneo atau proskoneusis. Seperti anjing menjilati tangan tuannya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapak Ibu Saudaraku, orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, selalu melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama dalam hidup ini mengejar Tuhan. Dengan penuh dengan kerinduan di hadapannya. Nah, apa berkat di balik orang yang melekat kepada Tuhan? Sekali lagi saya katakan, orang yang bertumbuh kepada Tuhan harusnya melekat kepada Tuhan. Orang yang berbuah dengan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan harusnya melekat kepada Tuhan. Mari kita mendekat dan melekat seperti perangko di hadapan Tuhan. Coba lihat slide di depan. Berkat bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama dalam Mazmur 91 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan apa? Meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi berkat yang pertama ketika saudara, orang yang bertumbuh pasti melekat kepada Tuhan, orang yang berbuah pasti melekat kepada Tuhan. Dan berkat bagi orang yang melekat kepada Tuhan adalah yang pertama, memberikan jalan keluar. Pak, Bu, kalau hari ini dihadapkan masalah, kalau hari ini dihadapkan kesulitan, Tuhan berjanji melekatlah kepada Tuhan, karena Dia akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku, mengenal nama Yesus. Tapi yang kedua, Tuhan menjanjikan ketika kita melekat kepada Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Keren banget. Hidup ini simple. Ketika Tuhan menyertai saja, semuanya akan beres. Jadi ketika kita melekat kepada Tuhan, firman Tuhan berkata ayat yang ke-15 dalam Mazmur 92, aku akan menyertai dalam kesesakan. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Kalau engkau dalam kesesakan, saudaraku, cukup curhat kepada Tuhan. Jangan curhat di Facebook, jangan curhat di media sosial. Ada istilah gini, emang kalau ada masalah curhat di Facebook, memang Tuhan follow engkau katanya. Saudaraku, jadi penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. I will be with him in trouble. Tapi yang ketiga, yang menarik ketika engkau melekat kepada Tuhan, selain diberikan jalan keluar, yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Tapi yang ketiga adalah mempunyai umur panjang. Ayat yang ke-6. Dan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuberikan keselamatan bagi dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mungkin saudara bertanya, pendeta, apa artinya kata melekat? Kata melekat itu adalah kata yang dipakai adalah casak. Melekat dalam bahasa Inggrisnya cinta atau mencintai. Dalam bahasa asli kata cinta bukan cinta atau aham, tapi hubungannya orang-orang, kata casak adalah orang yang sedang jatuh cinta, keinginannya yang kuat untuk bertemu dan mengalami kenikmatan.
Saya ulang. Kata melekat diterjemahkan dengan kata casak, yang artinya adalah orang yang sedang jatuh cinta dengan satu keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Tuhan atau mengalami kenikmatan cinta. Jadi terus haus dan lapar akan Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, kita melihat bahwa orang yang melekat kepada Tuhan, ada 3 janji yang sangat luar biasa dalam Mazmur 91. Yang pertama, Tuhan memberikan jalan keluar. Tetapi yang kedua, penyertaan Tuhan. I will be with him in trouble. Penyertaan Tuhan menggandeng engkau di tangan kananmu untuk membawa menuju kemenangan. Yang ketiga adalah umur panjang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kata casak melekat kepada Tuhan. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, yang menggebu-gebu pengen ketemu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, target Tuhan kita adalah bertumbuh dan berbuah. Kita bukan hanya sekedar hidup, kita bukan hanya sekedar ada, kita bukan hanya bertumbuh menjadi tua, tetapi seharusnya berbuah dalam kehidupan sama seperti Kristus. Rahasianya apa? Tinggal di dalam Kristus, kamu di dalam Kristus dan Kristus di dalam kamu, maka apa saja engkau akan melihat pertumbuhan secara dahsyat. Dan orang yang berbuah selalu akan melekat kepada Tuhan. Janji Tuhan bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Saya ulang lagi, kata melekat adalah casak. Artinya apa? Seperti orang yang jatuh cinta, yang rindu, yang kangen, yang rindu akan berjumpa dengan Tuhan dan menikmati cinta itu. Hari ini buat seperti wanita pendaran 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, saya akan sembuh. She is crawling. Dia merangkak dengan kerinduan kepada Tuhan. Yang pertama, akan diberikan saudaraku jalan keluar dalam setiap masalah dan kesulitan ketika kita melekat. Yang kedua, akan disertai dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, umur panjang. Angkat tangan saudara dan saya berdoa bagi setiap saudara dimanapun saudara. Aku berdoa untuk setiap umatmu yang ikuti program ini Tuhan. Kalau Tuhan izinkan menghadapi masalah, kalau Tuhan izinkan menghadapi sakit penyakit, kalau ngalami struggle, ngalami suffering, penderitaan, kekurangan, dikecewakan apa saja. Aku berdoa hari ini mengajak mereka melekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena masalah dan kesulitan menjadikan kami untuk bertumbuh dan berbuah. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, yang pertama Tuhan akan memberikan jalan keluar. Doa hambamu, setiap mereka yang sedang menghadapi masalah diberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Berikan pertolongan dan pintu-pintu yang tertutup dibukakannya dalam nama Yesus. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan sempurna. Mungkin mereka dihadapkan di meja hijau, dihadapkan kepada kesulitan, hadapkan kepada tantangan, kekurangan. Tuhan berkata, aku menyertai engkau, sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku berdoa, umur panjang dinyatakan dalam hidup mereka. Terima berkat hari ini. Biarlah kemurahan yang terbaik itu terjadi atas seluruh kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya. Saudara, tetap saudara berada di tempat saudara. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus yang nanti akan dilayani oleh Pendeta Efraim bersama dengan kita hari ini. Ku pandang wajahmu, nyanyikan pujian ini sama-sama. Oh,
memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita percaya bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan bukan perjamuan yang biasa-biasa, tapi perjamuan kudus yang di dalamnya ada kuasa, ada kasih dan kebenaran, bahkan mujizat terjadi di kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita masuk, maka kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, di sebelah kita. Haleluya. Percayakah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya pada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua sudah diselesaikan. Dan kita percaya hari ini kita dibebaskan, dilepaskan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih. Percayakah Bapak Ibu bahwa cawan berisi anggur kita angkat dalam persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan sesungguhnya kami percaya di dalam nama Yesus bahwa terima kasih untuk kami sudah ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Dan kami percaya bahwa kami pasti mengalami pemulihan. Kami pasti mengalami yang namanya kesembuhan. Kami pasti mengalami yang namanya mujizat. Karena kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Karena pengorbanan Tuhan sempurna atas kami. Dan kami terus dibawa untuk hidup dalam kemenangan. Bersama dengan Kristus perkara ajaib pasti terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.